Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat kalam turas, ikhwani fillah yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kisah perjalanan hidup manusia agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tebusan 100 unta Abdul Muthalib. Ketika itu, Abdul Muthalib menuntun Abdullah menuju sebuah tempat di dekat sumur Zamzam yang terletak di antara dua berhala Insaf dan Naila. Di tempat itulah biasanya orang-orang Makkah melakukan pengorbanan hewan untuk dewa-dewa mereka. Namun masyarakat semakin keras menghalangi Abdul Muthalib melakukan niatnya. Akhirnya, kekerasan hatinya pun luluh. Baiklah, tetapi apa yang harus kulakukan agar berhala tetap berkenan kepadaku? Kalau penebusannya dapat dilakukan dengan harta kita, tebuslah, kata Mughirah bin Abdullah dari suku Ma'sum. Setelah diadakan perundingan, mereka sepakat menemui seorang dukun di Yathrib. Berapa tebusan kalian? Tanya dukun wanita itu. 10 ekor unta. Kembalilah ke negeri kalian, sediakan tebusan 10 ekor unta. Kemudian undi antara unta dan anak itu. Jika yang keluar nama anak itu, tambahlah jumlah untanya. Kemudian undi lagi sampai nama unta yang keluar. Mereka pun pulang dengan lega dan segera mengundi dengan anak panah. Ternyata yang keluar adalah nama Abdullah. Mereka menambahkan tebusan unta dan mengundi lagi. Ternyata lagi-lagi nama Abdullah yang keluar. Demikianlah Abdul Muthalib menambah dan menambah terus jumlah unta. Ketika jumlah unta sudah mencapai 100 ekor, barulah nama unta yang keluar. Mungkin dewa sudah berkenan, seru orang-orang. Tidak, bantah Abdul Muthalib, harus dilakukan sampai 3 kali. Akhirnya, setelah 3 kali dikocok, yang keluar adalah nama unta. 100 ekor unta itu pun disembelih dan dibiarkan begitu saja tanpa disentuh manusia dan hewan, karena mereka beranggapan bahwa unta itu untuk dewa. Nabi Muhammad SAW adalah keturunan 2 orang yang disembelih. Diriwayatkan dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Aku adalah anak 2 orang yang disembelih." Yang dimaksud oleh beliau adalah Nabi Ismail, nenek moyangnya, dan Abdullah, ayahnya. Teman-teman yang dirahmati Allah, ketika Abdul Muthalib memimpin Makkah, ada sebuah peristiwa dahsyat. Kejadian ini bermula dari Yaman, sebuah negeri yang terletak jauh di sebelah selatan Makkah. Saat itu, Yaman diperintahkan oleh seorang penguasa bernama Abrahah. Aku tidak habis pikir mengapa setiap tahun seluruh bangsa Arab datang ke tanah Makkah, seru Abrahah kepada para menterinya. Paduka tahu, di sana ada sebuah bangunan bernama Ka'bah. Bangunan tua itu begitu disucikan oleh penduduk Jazirah Arab, sehingga mereka tidak dapat berpaling darinya. Kesanalah mereka pergi beribadah menyembah para dewa sepanjang tahun. Jawab salah seorang menteri. Apa istimewanya bangunan tua yang terbuat dari batu kasar itu? Aku ingin negeri kita Yaman mempunyai sebuah rumah suci yang akan membuat bangunan tua di Makkah itu menjadi tidak berarti lagi dan dilupakan oleh orang. Namun apa mungkin kita bisa membuat rumah suci baru yang bisa menandingi Ka'bah? Mengapa tidak? Buat sebuah gereja yang sangat indah, hiasi dengan perlengkapan paling mewah yang kita miliki, gerbang emas, jendela perak, lantai pualam yang berkilau, semuanya. Kerahkan seluruh ahli bangunan. Aku ingin gereja itu selesai dalam waktu yang singkat. Tidak lama kemudian, berdirilah sebuah gereja seindah yang diinginkan Abrahah.
Sang penguasa zaman itu mengunjunginya dengan rasa puas. "Lihat, tidak lama lagi seluruh orang Arab akan datang ke sini," kata Abraha kepada bawahannya. "Bahkan orang-orang Makkah akan melupakan rumah tua mereka begitu melihat bangunan seindah ini." Penduduk asli Yaman adalah kaum Saba. Sebelum datangnya Islam, negeri Yaman telah terkenal dengan kemajuan teknologi bangunannya. Salah satu bangunan yang amat terkenal adalah bendungan raksasa Ma'arib. Ketika bangunan ini jebol, banjir besar melanda daerah sekitarnya, sehingga para penduduk terpaksa pindah ke negeri lain. Ternyata, apa yang diharapkan Abraha tidak terjadi. Orang-orang Arab sudah sangat mencintai Ka'bah, sehingga mereka tidak dapat berpaling ke rumah suci yang lain. Betapapun indahnya bangunan itu dibuat, orang-orang Arab merasa ziarah mereka tidak sah jika tidak mengunjungi Ka'bah. Bahkan penduduk Yaman sendiri tidak mengindahkan rumah suci baru itu. Seperti biasa, mereka tetap berbondong-bondong berziarah ke Makkah. "Tidak ada jalan lain," geram Abraha. "Gerakan pasukan gajah kita, serbu dan hancurkan Ka'bah. Aku sendiri yang akan memimpin. Jika bangunan tua itu hancur dan rata dengan tanah, orang-orang Arab tidak akan punya pilihan lain selain datang ke tempat kita." Sang penguasa Yaman memang ditakuti orang karena pasukan gajah yang dimilikinya. Abraha sendiri naik di atas gajah yang paling besar dan kuat. "Ayo maju," perintahnya. Terompet pun membahana, dan bumi seolah-olah pecah oleh gemuruh pasukan yang maju ke medan perang. Mendengar keberangkatan pasukan ini untuk menghancurkan Ka'bah, penduduk Jazirah Arab terkejut. Walaupun tahu pasukan Abraha begitu kuat, jiwa kepahlawanan orang-orang Arab menjulang tinggi di hadapan musuh. Dzunafar, seorang bangsawan Arab, ia mengarahkan masyarakatnya untuk memanah gerak maju Abraha. Akan tetapi ia dikalahkan dan ditawan. Naufal bin Habib al-Khasami memimpin pasukan kabilah Syahran dan Nahis, namun ia juga dikalahkan dan dijadikan petunjuk jalan pasukan Abraha. Al-Qulayus. Al-Qulayus adalah nama gereja yang dibangun oleh Abraha agar orang tidak lagi pergi ziarah ke Makkah, tetapi ke gereja ini. Mengetahui maksud Abraha ini, orang Arab marah karena kecintaan mereka pada Ka'bah sudah mendarah daging. Sementara itu, seorang dari suku Kinani malah pergi memasuki Al-Qulayus dan membuat kerusakan di dalamnya. Peristiwa inilah yang memicu Abraha untuk menghancurkan Ka'bah. Orang-orang Quraisy di Makkah pun panik. Mereka meminta pendapat Abdul Muthalib untuk bertempur. Abdul Muthalib tahu sekeras apapun mereka melawan, semuanya akan sia-sia. Pasukan Makkah akan ditaklukkan. Karena itu ia menjawab dengan bijak, "Tidak, kita tidak akan mampu." Seorang utusan Abraha telah tiba dan menyampaikan keterangan bahwa Abraha tidak akan memerangi kita. Abraha hanya ingin menghancurkan Ka'bah. Kita akan selamat jika tidak menghalanginya. Aku sarankan semua orang pergi mengungsi ke gunung-gunung di sekeliling kota. Kemudian Abdul Muthalib mendatangi markas Abraha bersama beberapa orang pemuka Makkah. "Kembalikan unta-unta kami yang dirampas pasukanmu," kata Abdul Muthalib kepada Abraha. "Aku akan kembalikan unta-unta itu. Apakah ada hal lain yang engkau minta?" tanya Abraha. "Urungkan niatmu untuk menghancurkan Ka'bah jika engkau mau. Kami akan berikan sepertiga harta dari daerah Tihama yang subur." Abraha menggeleng. "Tidak, kalau begitu kami serahkan pengamanan Ka'bah kepada Tuhan pemilik Ka'bah," jawab Abdul Muthalib. Kemudian dia pergi. Kini kota Makkah kosong, penduduknya telah mengungsi. Jalan lebar terbuka bagi Abraha untuk menghancurkan Ka'bah yang letaknya sudah di depan mata. Tidak ada yang mampu menghalangi kekuatan sebesar itu.
Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melindungi rumah sucinya. Ketika pasukan Abrahah bergerak mendekat, gajah Abrahah pun berhenti. Sekeras apapun Abrahah memukulnya, gajah itu tetap duduk tenang. Bahkan, akhirnya berusaha berjalan lagi ke arah Yaman. "Ayo maju, maju, apa yang terjadi padamu?" bentak Abrahah pada gajahnya. "Di dalam berbagai medan pertempuran, belum pernah kamu mengecewakan aku seperti ini. Kamu bahkan tampak ketakutan. Ada apa sebenarnya?" "Paduka, ada yang datang dari arah laut," teriak seorang prajurit sambil menunjuk-nunjuk panik. Di saat itulah, dari arah laut, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim kawanan burung yang kepakan sayapnya menutupi sinar matahari. Seperti iringan awan mendung yang bergerak cepat, burung-burung itu menjatuhkan batu-batu menyala ke arah pasukan gajah. Dengan panik, setiap orang berusaha menyelamatkan diri, namun sia-sia. Semua orang termasuk Abrahah mati. Peristiwa ini Allah Subhanahu wa Ta'ala abadikan dalam surat Al-Fil. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara gajah? Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah itu sia-sia? Dan Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong, yang melemparkan mereka dengan batu berasal dari tanah yang terbakar. Lalu Dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Surat Al-Fil ayat 1-5. Teman-teman yang dirahmati Allah, setelah penebusan Abdullah dengan 100 ekor unta, Abdul Muthalib menggandeng tangan putranya menuju rumah Wahab bin Abdul Manaf. Wahab mempunyai seorang putri bernama Aminah. Abdul Muthalib sudah sepakat dengan Wahab untuk menikahkan putra-putri mereka. Namun di tengah jalan, seorang gadis cantik menegur Abdullah. "Engkau akan pergi kemana, wahai Abdullah?" "Aku akan pergi bersama ayahku." Tanpa mempedulikan Abdul Muthalib, gadis itu berkata, "Kulihat engkau memang dituntun ayahmu, tak ubahnya seperti seekor unta yang akan disembelih. Demi engkau, aku akan menemanimu jika engkau mau menikahi diriku sekarang juga." Abdullah pun kaget. Ia menatap gadis itu dengan gugup. Siapakah gadis ini? Pikir Abdullah. Dilihat dari pakaiannya yang dipenuhi perhiasan mahal, ia pasti seorang gadis bangsawan. Matanya yang hitam memancarkan sinar yang teduh, seperti yang biasa dimiliki gadis-gadis berperangai lemah lembut dan penuh kasih sayang. Apa yang harus kukatakan kepadanya? Ketika Abdullah menoleh kepada ayahnya, dilihatnya Abdul Muthalib memberi isyarat agar Abdullah terus melangkah dan tidak menggubris sang gadis. "Aku bersama ayahku. Aku tak kuasa menolak kehendaknya dan berpisah dengannya." Abdullah kembali berjalan bersama ayahnya. Hatinya dipenuhi rasa iba dan simpati kepada gadis yang ditinggalkannya. Hari itu juga, Abdul Muthalib datang ke rumah Wahab bin Abdul Manaf. Mereka sepakat menjodohkan Abdullah dengan Aminah. Keesokan harinya, Abdullah bertemu lagi dengan gadis yang kemarin. Abdullah pun menyapanya. "Mengapa engkau tidak menyapaku seperti kemarin?" Gadis itu menjawab dengan ketus, "Sinar berseri-seri yang kemarin kulihat pada wajahmu sudah tidak ada lagi. Karena itu, sekarang aku sudah tidak membutuhkanmu." Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menentukan bahwa jodoh yang paling tepat untuk Abdullah adalah Aminah binti Wahab. Aminah adalah gadis yang paling baik keturunan dan kedudukannya di kalangan suku Quraisy. Di musim semi tahun 570 Masehi pun tiba. Bintang-bintang gandum di Yaman tumbuh menjulang tinggi. Dedaunan kurma di kota Taif kembali bersemi. Sementara itu, padang-padang rumput dipenuhi harum bunga-bunga yang tumbuh di kebun-kebun. Bagi penduduk Makkah, musim semi adalah tanda kebebasan dan dimulainya lagi perdagangan musim panas ke Syria. Abdullah pun berniat pergi musim ini.
Kanda, sebenarnya hatiku sangat berat melepas kepergianmu. Entah mengapa, hatiku ini diliputi kekhawatiran dan kegelisahan. Aku bahkan berharap dapat menemukan sesuatu alasan untuk menahan kepergianmu, keluh Aminah kepada suaminya. Abdullah pun tersenyum menenteramkan. Hatiku pun terasa tertinggal di sini. Aku tahu begitu besar rasa sayangmu kepadaku, sehingga engkau berharap dapat terus berada di sisiku. Bukan cuma itu, damai rasanya berada di sampingmu. Abdullah mengangguk. Tetapi kini di dalam perutmu ada bayi kita. Kau tahu, aku adalah pemuda yang tidak berada. Saat ini kita hanya mempunyai 5 ekor kambing perah. Selain itu, tidak ada lagi kekayaan yang dapat menghidupi kita berdua selain sedikit kurma dan daging kering. Karena itu, inilah saatnya bagiku untuk pergi berniaga dan menambah penghasilan kita. Aminah terpaksa mengangguk menerima kenyataan itu. Ia memandang kepergian Abdullah dengan sendu, seolah itu adalah detik-detik terakhir ia dapat melihat wajah suaminya. Teman-teman yang dirahmati Allah, pada hari pernikahan Abdullah dengan Aminah, Abdul Muthalib pun menikahi sepupunya yang bernama Hala. Dari perkawinan ini lahirlah Hamzah, paman Rasulullah SAW yang seusia dengan beliau. Abdullah pun tiba di Gaza. Kemudian dalam perjalanan pulang, ia singgah di Yathrib. Di sana ia tinggal bersama saudara-saudara ibunya. Namun ketika kawan-kawannya dari Makkah hendak mengajaknya pulang, Abdullah jatuh sakit. Rasanya aku takkan kuat menempuh perjalanan pulang, kata Abdullah kepada kawan-kawannya. Kalian berangkatlah dan sampaikan pesan kepada ayahku bahwa aku jatuh sakit. Kawan-kawannya mengangguk-angguk. Akan kami sampaikan pesanmu. Baik-baiklah engkau di sini. Kafilah Makkah pun beranjak pulang. Ketika tiba di rumah, mereka menyampaikan pesan Abdullah kepada Abdul Muthalib. Haris, panggil Abdul Muthalib kepada putra sulungnya. Pergilah ke Yathrib. Lihatlah keadaan adikmu. Jika sudah sembuh, jemputlah ia pulang. Haris pun segera berangkat. Ketika tiba di rumah paman-pamannya di Yathrib, yang ditemuinya adalah wajah-wajah duka. Abdullah telah meninggal, kata mereka kepadanya. Mari kami antar engkau ke pusarannya. Haris pun menyampaikan berita sedih itu ke Makkah, melelehkan air mata di pipi Abdul Muthalib. Namun kesedihan yang paling berat dirasakan oleh Aminah. Apalagi di saat itu ia tengah menantikan kelahiran bayinya. Selamat jalan Kanda, Ishak Aminah. Hilanglah seluruh kebahagiaan hidupku bersamamu. Kini tinggallah aku yang hidup untuk membesarkan bayi kita. Tidak lama lagi, bayi Aminah akan lahir. Bayi yang kelak ditakdirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang besar yang mengubah jalannya sejarah dunia. Saat meninggal, Abdullah meninggalkan 5 ekor unta dan sekelompok ternak kambing dan seorang budak perempuan bernama Ummu Aiman yang kelak menjadi pengasuh Rasulullah SAW. Nama aslinya adalah Barakah binti Tha'labah. Ia berasal dari Habasyah. Kelahiran Nabi Muhammad SAW pada hari Senin pagi, tanggal 12 Rabiul Awal, pada tahun yang sama dengan penyerbuan Abraha atau tahun gajah. Aminah melahirkan seorang bayi laki-laki. Saat itu bertepatan dengan bulan Agustus tahun 570 Masehi. Aminah mengutus seseorang sambil berkata, "Pergilah kepada Abdul Muthalib dan katakanlah, sesungguhnya bayiku telah lahir. Oleh karena itu datang dan lihatlah." Kemudian Abdul Muthalib bergegas datang. Ketika mengambil bayi itu dari pelukan Aminah, dadanya bergemuruh, dipenuhi rasa sayang. "Kehadiranmu mengingatkan aku kepada ayahmu. Sungguh di hatiku ini dirimu hadir sebagai pengganti Abdullah." Dengan penuh rasa syukur, Abdul Muthalib menggendong cucunya, bertawaf mengelilingi Ka'bah.
Kali ini tidak kepada berhala, tetapi kepada Allah. Abdul Muthalib berdoa dan bersyukur, "Aku memberimu nama Muhammad." Kata Abdul Muthalib, "Muhammad berarti terpuji, sebuah nama yang tidak umum di kalangan masyarakat Arab, tetapi cukup dikenal." Kemudian ia memerintahkan orang untuk menyembelih unta dan mengundang makan masyarakat Quraisy. "Siapa nama putra Abdullah cucumu itu?" tanya seseorang kepada Abdul Muthalib. "Muhammad." "Mengapa tidak engkau beri nama dengan nama nenek moyang kita? Kuinginkan ia menjadi orang yang terpuji bagi Tuhan di langit dan bagi makhluknya di bumi," jawab Abdul Muthalib. Ketika Aminah mengandung Nabi Muhammad SAW, ia melihat sinar keluar dari perutnya, dan dengan sinar tersebut ia melihat istana-istana Bushra di Syam. Saat itu di kalangan bangsawan Arab sudah berlaku tradisi yang baik. Anak-anak disusukan di pedalaman agar terhindar dari penyakit, memiliki tubuh yang kuat, dan agar dapat belajar bahasa Arab yang murni di daerah pedesaan. Tidak lama kemudian, ke Makkah datanglah serombongan wanita dari kabilah Bani Sa'ad mencari bayi untuk disusui. Di antara mereka ada seorang ibu bernama Halimah binti Abu Syuaib. "Suamiku," panggil Halimah, "tahun ini sungguh tahun kering. Tak ada tersisa sedikit pun hasil panen di kampung halaman kita. Lihat unta tua kita, tidak lagi menghasilkan susu, sehingga anak-anak menangis pada malam hari karena lapar. Semoga kita mendapat bayi seorang bangsawan kaya yang dapat memberi kita upah yang layak untuk keluar dari kesengsaraan ini," jawab sang suami. Namun harapan mereka tak terkabul. Hampir semua bayi bangsawan kaya telah diambil oleh teman-teman serombongan mereka. Hanya ada satu bayi dalam gendongan ibunya yang mereka temui. Namanya Muhammad. Kata Aminah kepada pasangan tersebut, "Ia anak yatim, tinggal aku dan kakeknya yang merawatnya." Halimah dan suaminya, Al-Haris bin Abdul Uzza, saling berpandangan. Mereka enggan menerima anak yatim karena tidak ada ayah yang dapat memberi mereka upah yang layak. Pasangan tersebut menggeleng dan pergi mencari bayi yang lain. Aminah memandangi bayinya yang sendu. Setiap wanita Bani Sa'ad yang mendapat tawaran untuk menyusui Nabi Muhammad SAW selalu menolaknya karena anak yatim. Sebelum kedatangan para wanita Bani Sa'ad, Nabi Muhammad SAW disusui Suwaibah, budak perempuan Abu Lahab. Hanya beberapa hari Nabi Muhammad SAW disusui oleh Suwaibah. Teman-teman yang dirahmati Allah, semoga kisah ini bisa bermanfaat. Kita akan lanjut sirah nabawiyah ini pada video berikutnya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.